narasumber berikutnya adalah Pak Gani Kristiono. Jadi beliau ini merupakan dari batch 3 dari alumni MMA Institut Asia. Pengalaman beliau juga sangat luar biasa. Saat ini beliau sebagai Plan Director dari PT Lautan Air Indonesia. Kemudian juga pernah menjadi General Manager di PT Liku Telaga juga mulai tahun 1987 sampai dengan 2023. Jadi pengalamannya sangat luar biasa, skill-skill yang dimiliki juga sangat luar biasa, seorang pemimpin hebat yang juga merupakan alumni dari Institut Asia. Selamat siang Pak Gani. Ya, siang, Profesor. Salam kenal Pak Gani. Salam kenal. Oke, Pak Gani, untuk mempersingkat waktu silakan Ya, dimulai ya, untuk sesinya. oke, ya, bisa dibantu untuk slide-nya. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman dari Asia. Merupakan kebanggaan hari ini saya bisa untuk ini menjadi salah satu narasumber. Salut untuk Bu Tere yang bisa, ya akhirnya saya setengahnya mau. Jadi gini, kebetulan kesibukan saya cukup, Ya, luar biasa ya Pak ya Gani. karena Terima kebetulan kasih Pak saya Gani, luar biasa. seminggu di Surabaya, seminggu di Jakarta, memang udah Waduh, hampir ya, 10 tahun begitu, jadi Jinje. muter-muter ya. Ya, sehat pokoknya Pak. Ya, ya, oke, baik Bu, bisa dibantu untuk slide Ye, saya. oke. Presentasi saya ini saya beri judul bagaimana kita membangun stamina, meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas bisnis dengan semangat lari maraton. Jadi Bapak Ibu dengan lihat foto ini tahu saya memang dijuluki teman-teman jadi gila lari. Jadi saya ini kebetulan hobi saya lari dan lari maraton. Ini kebetulan foto yang saya ambil ini saya tampilkan adalah waktu saya di Gold Coast, dan yang bawah ini memang kenapa saya tampilkan, kebetulan April lalu saya baru dari London untuk ikut London Marathon. Kebetulan yang foto di bawah ini adalah yang memecahkan rekor untuk juara perempuan dari Kenya. Oke, slide berikutnya. Ini profil saya. Saya kebetulan lulusan batch 3. Kalau saya lihat, saya mungkin ternyata batch paling tua di hari ini. Batch Tapi 3. semangatnya masih muda Pak. Oh gitu ya. Batch 3. Saya kebetulan kalau saya cerita sedikit flashback kuliah S2 ini, saya cukup apa ya, bersyukur dengan, karena gini, kebetulan yang kuliah itu, kebetulan gini, saya itu kuliah batch 3, tapi kuliah saya di Surabaya. Kebetulan teman-teman saya itu semua yang kuliah itu satu pekerjaan. Jadi total seluruh mahasiswanya pada waktu itu yang di Surabaya, hampir 20 orang itu adalah tim saya di pabrik. Makanya saya kalau diledek sampai sekarang, oh ya Pak Gani itu lulusan terbaik, soalnya yang lain sungkan sama saya. Itu guruan-guruannya begitu. Oke, saya berkarir di PT Lautan Air Indonesia, anak perusahaan dari PT Lautan Luas. Kebetulan saat ini saya juga menjadi Head on Branch Surabaya, jadi kayak Branch Manager Lautan Luas Surabaya. Jadi saya ada posisi ya memegang dua amanah, tadi amanah jabatan. Saya juga aktif di asosiasi di Agida, Asosiasi Kimia Dasar Anorganik. Itu oke Bu, slide berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Coba kita akan belajar ya secara singkat bagaimana bisnis itu juga harus mempunyai stamina dalam jangka pendek, jangka panjang. Dan ini yang bisa kita dapat dari pelajaran nanti dari pelari maraton. Bagaimana saya akan sedikit bercerita bagaimana kalau menyiapkan fisik untuk bisa berlari selama 42 kilo tanpa berhenti. Jadi kita minum pun itu kadang sambil berlari. Ini. Jadi ini yang akan kita coba pelajari, ketahanan kita, kemantapan kita untuk menjalankan bisnis kita dengan kita hubungkan dengan semangat kita jadi pelari. Sebenarnya ini menurut saya pelari maraton ini bisa diterapkan di olahraga yang lain. Bagaimana kalau kita serius dalam melakukan olahraga, ini juga bisa kita hubungkan dengan bisnis kita. Oke Bu, berikutnya coba kita akan ini slide berikutnya. Oke,
sejarah pelari maraton. Jadi sejarah maraton itu kalau kita tahu itu adalah memang cerita yang sangat terkenal adalah seorang prajurit Yunani yang bernama Philippides yang berlari sejauh 30 kilo karena ini akan mengumumkan kemenangan dari ini ya kerajaan Yunani pada waktu itu. Namun di cerita ini banyak versi ya, tapi kalau dari cerita ini setelah dia menyampaikan berita itu katanya dia meninggal larinya. Mungkin kelelahan atau seperti apa, karena ada cerita juga sebelumnya karena dia sebelumnya juga sudah berlari sejauh 240 km dari Sparta. Jadi lanjut lagi dia mungkin badannya kelelahan. Tapi memang itu adalah lari maraton adalah seperti itu. Kalau kita tidak berlatih dengan baik, melatih tubuh kita akan bisa juga akan kelelahan dan tidak bisa mencapai garis finish. Ya, next slide. Ini saya sedikit sampaikan program lari maraton. Jadi biasanya kalau orang mau berlari maraton, itu kita biasanya minimal harus melakukan program itu 16 minggu. Jadi ini yang orang sudah bisa lari, tapi kalau mau berlari maraton itu harus bisa minimal 16 minggu untuk melatih target yang ingin kita capai. Jadi kayak saya ini kan pelari rekreasional, pelari yang sambil berekreasi. Ini adalah saya kalau mau lari maraton, saya harus berlatih kira-kira seminggu 70 kilo sampai 100 kilo per week. Kenapa? Karena saya ada target saya harus finish di bawah 4 jam. Ini yang pelari-pelari rekreasional seperti saya. Jadi saya harus disiplin, tiap hari harus bangun pagi untuk melakukan latihan lari maraton ini secara terprogram ya. Ini yang kebetulan kalau di Bapak Ibu lihat, ini training plan ini adalah yang saya ambil dari London Marathon. Kalau pelari profesional itu bisa 140 sampai 180 km per minggu. Namun kalau mau ingin jadi juara lari maraton di dunia, kita harus berlatih lari 240 sampai 300 km per week. Ini yang jarang menurut saya pelari di Indonesia yang bisa berlari sebanyak ini. Ini biasanya pelari-pelari di Afrika ya, di daerah Kenya itu atau Ethiopia, yang daerah-daerah Afrika yang biasanya akan banyak. Mungkin apa adalah faktor gen atau apa itu juga mungkin berpengaruh ya. Oke, berikutnya memahami stamina bisnis. Apa sih stamina bisnis itu? Stamina bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Jadi dalam kita menjalankan perusahaan, tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Ivanri, Pak Agus tadi yang dengan amanah, dan itu adalah memang sebenarnya juga salah satu cara bagaimana kita mempunyai stamina yang bagus untuk menjalankan bisnis. Jadi kombinasi dari ketahanan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi ini adalah kita harus bisa melakukan kombinasi antara ketahanan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi. Ini sama dengan kalau kita lagi berlari maraton, kita harus mampu untuk menjaga fleksibilitas kita, kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan, itu cuaca, kadang-kadang kita habis enak lari, hujan, nah itu juga akan berpengaruh. Stamina bisnis yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi ini adalah bagaimana kita memahami stamina bisnis di perusahaan kita. Berikutnya, Bu. Ini adalah kunci stamina bisnis. Satu adalah tadi sudah di narasumber yang sebelumnya banyak disebutkan juga, bagaimana kita harus mempunyai manajemen keuangan yang kuat. Ini menurut saya pondasi yang kuat. Saya beri contoh di perusahaan saya yang kebetulan tadi saya sebutkan, saya ada bekerja di 2 perusahaan, satu di PT Lautan Air Indonesia, itu adalah chemical industry. Kalau yang di Lautan Luas, yang branch of manager di Surabaya, itu adalah di distribusi. Kebetulan barang kami banyak import gitu.
kita tahu hari ini kondisi mata uang kita kan melemah terhadap US dollar. Itu kalau kita tidak mempunyai manajemen keuangan yang kuat, mengatur bagaimana kita mengatur hedging kita dan lain-lain, itu akan sangat berat dan bisa kolaps. Ini yang kita alami, dan gara kondisi ini kadang-kadang apa ya, itu sangat menggerogoti secara profit maupun kemampuan anggaran kita. Ini cuma gara-gara kita salah melakukan hedging. Jadi makanya dalam bisnis ini menurut saya kita harus mempunyai tim lah yang kuat untuk mengelola keuangan kita. Kadang-kadang karena kita untuk, ya saya contohkan hedging itu, kita kadang-kadang takut kalau hedging kita sekarang Pak, nanti US dollar-nya turun kita rugi. Kadang pemikiran-pemikirannya akan seperti itu. Ini yang kedua adalah kemampuan beradaptasi dengan inovasi. Kebetulan saya juga mengurus pabrik, jadi kita harus banyak mempunyai inovasi untuk mempertahankan stamina bisnis kita. Bagaimana kita membuat produk-produk baru, dan terus yang berikutnya adalah kita harus tahan. Jadi bisnis kita itu harus bangkit kembali. Tadi sudah disebutkan tadi kalau Pak Boni tadi ya, kalau jatuh itu harus bangkit sampai 8 kali bila perlu. Terus harus mempunyai visi dan sasaran yang jelas. Terus harus mempunyai tim yang kuat. Jadi ini adalah kunci stamina bisnis yang ini berdasarkan dari ya pengalaman yang saya hadapi mulai tahun 98, kita menghadapi tahun 2008. Kalau di dunia bisnis chemical seperti tempat kami, 2008 itu adalah tahun juga yang sangat sulit. Itu tiba-tiba bahan baku bisa naik sampai 700%, dalam hitungan bulan bisa turun lagi sampai 300%. Jadi seperti yo-yo seperti itu. Jadi makanya kita juga harus punya tim yang kuat. Berikutnya, ini di pelari maraton, ini adalah pelari idola saya. Namanya Yuki Kawauchi. Dia adalah orang Jepang, pegawai kantoran. Dia bukan pelari profesional awalnya. Dia pegawai di Kota Madya ya, di Saitama di Jepang. Saya kenapa idola sama beliau ini? Karena beliau ini, satu, dia itu orang kantoran, bukan pelari profesional. Kedua adalah semangat dari beliau ini. Tahun 2022 saya ketemu beliau ini di Gold Coast Marathon, kebetulan saya juga ikut. Pada waktu saya baru berlari 5 kilo, saya sudah bisa menyalip beliau. Saya kaget, ternyata beliau lagi cedera. Karena ini kan pelari dunia kan, harus finishnya sekitar 2 jam 10 menit gitu. Kalau saya ini kan pelari rekreasional, finishnya pasti di atas 3 jam, tapi di bawah 4 jam. Jadi bedanya sangat jauh. Tapi 5 kilo itu saya bisa lihat, bisa menyalip, ternyata beliau lagi sakit kakinya, si Yuki Kawauchi ini. Sakit kakinya sampai terpincang-pincang, tapi sampai semua si orang bule-bule pada sedih kan, karena Yuki ini pernah juara Boston Marathon. Jadi sampai sedih, oh I'm sorry Yuki, semua menyesal gitu. Tapi yang saya salut, begitu saya finish, kebetulan saya bisa finish waktu itu di 3 jam lebih, si Yuki ini nggak jauh di belakang saya. Itu yang membuat saya kagum, dia dengan sakit dan dia ini pelari elit, dia mau menyelesaikan lomba yang dia alami. Sangat berbeda dengan pelari-pelari misalkan, mohon maaf, dari Afrika gitu. Kalau sudah cedera, mereka biasanya selesai. Mereka akan balik, dijemput panitianya, mungkin naik mobil atau apa, pokoknya minta evakuasi. Tapi dia ini menyelesaikan. Makanya ini adalah satu pelari yang menjadi favorit saya. Karena apa? Ini ya seperti bisnis ini. Jadi kita tidak boleh menyerah. Jadi saya banyak belajar dari beliau ini. Ya ini kita belajar dari Yuki ini. Kita harus punya pikiran, mengembangkan pikiran yang disiplin. Jadi dalam bisnis kita harus disiplin, mempunyai tekad, terus mampu untuk mengatasi rasa sakit dan kelelahan. Bayangkan dia lari 42 kilo dengan menahan sakit, dan dia bisa finish. Belajar beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Saya juga belajar dari beliaunya ini. Foto ini saya ambil adalah waktu beliau ini juara Boston Marathon. Kalau di lari maraton,
Boston Marathon itu adalah maraton idaman pelari maraton seluruh dunia. Kayak Grand Slam itu ini kayak Wimbledon-nya di Boston ini. Waktu itu beliau juara. Karena apa? Tiba-tiba di Boston waktu itu hujan badai. Nah, Yuki ini adalah pelari yang paling siap. Jadi dia bisa menyelesaikan larinya. Terus kita harus ya berlatih secara teratur, membuat target yang jelas. Di lari kita seperti bisnis, kita harus juga punya target yang jelas. Terus juga ini yang gak kalah pentingnya adalah suplemen ya. Kita tidak bisa berlari terus tapi kita tidak cukup didukung dengan suplemen, nanti kita akan ya bisa kurang gizi ya. Yang juga gak kalah penting adalah dana. Jadi kalau mau lari maraton, kita juga harus menjaga. Teknologi berubah, sepatu sekarang itu mahal banget, dan hebatnya orang Indonesia ini, sepatunya habis terus. Jadi sepatu yang bagus itu adalah teknologi carbon plate. Jadi kalau tipe-tipe yang mahal seperti Nike, Alpha Fly gitu, itu yang hebat. Begitu datang, kita ini beli sepatu untuk ini, sampai membawa KTP, dan habis. Makanya saya bilang orang Indonesia ini luar biasa. Untuk sepatu itu nggak murah loh. Itu harganya sepatu Alpha Fly itu 4,6 juta. Dan hanya bisa dipakai lari, 400 kilo sudah rusak. Tapi habis. Kalau nggak percaya nanti setelah ini pergi ke TP kemana, semua toko sepatu yang seri-seri carbon plate yang harganya sekitar 4-5 juta itu. Coba dicari. Rata-rata kosong. Asics, Metaspeed, Nike itu kosong. Makanya ini saya tidak mengerti ya. Jadi ini luar biasa. Kalau untuk lari ini kadang-kadang kita nggak sayang. Padahal cuma dipakai 2 bulan harus ganti lagi. Kita harus mempunyai teman atau komunitas. Kebetulan saya beruntung, saya mempunyai komunitas lari yang cukup bagus di Surabaya, namanya Wiran, itu komunitas lari saya. Dan ini, jadi kita bisa berkonsultasi dan diskusi. Yang paling penting adalah tahu kemampuan dan batasan diri. Ini karena banyak pelari kan tiba-tiba cerita meninggal gitu. Karena kadang kita ngejar pace, lupa kalau jantung kita sudah kurang kuat atau ini ada ya kebanyakan rata-rata kena serangan jantung. Ya berikutnya. Jadi ini foto di kanan ini saya ambil ini adalah kalau Yuki ini mau berangkat kerja kadang-kadang dia pakai baju olahraga ini, pakai baju kantoran ini lari dari rumahnya ke kantornya di Kota Madya di Saitama. Ini foto. Makanya ini orang saya bilang. Jadi menerapkan semangat pelari maraton dan bisnis apa satu? Kita harus mempunyai jangka panjang yang jelas seperti orang kamu maraton. Mesti harus punya rencana yang strategis, komprehensif, punya tim yang kuat. Kita nggak mungkin lari maraton tidak ada tim yang mendukung. Kalau mau jadi juara ya ini. Tapi kalau pelari rekreasi seperti saya ya teman-teman yang mendukung biasanya. Kita harus berani berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Harus punya tadi budaya promosi, inovasi, eksperimen. Teknologi adalah hal yang hari ini mutlak harus kita kuasai, kita kembangkan di company kita. Tadi sudah disebutkan industri sudah sampai industri 4.0, 5.0, mengelola bisnis resiko harus secara efektif, kita juga harus hati-hati. Terus kita paling penting adalah beradaptasi terhadap perubahan pasar. Ini yang hal-hal yang menurut saya yang bisa belajar dari pelari untuk kita kembangkan di dalam bisnis. Berikutnya, ya ini kesimpulan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip lari maraton, ya perusahaan dapat membangun stamina yang mereka butuhkan. Ini saya alami sendiri. Jadi gini, lari ini saya kalau kita berlari setelah 30 menit, katanya kan hormon endorfin atau apa kan muncul gitu. Kadang-kadang itu bisa dapat pencerahan. Jadi kadang-kadang buat saya lari itu seperti apa ya, meditasi saya. Jadi saya itu lari itu bisa, saya lari jarang menggunakan headset atau apa, tapi saya nikmati tiap lari. Itu saya banyak dapat insight, dapat banyak tiba-tiba kalau kita lagi apa, udah lari gitu. Ya ini yang saya coba ini. Saya sudah berlari hampir 10 tahun ya. Stamina bisnis yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangan dengan semangat dan tekad lari maraton. Ya,
perusahaan diharapkan itu dapat mencapai yang mereka inginkan ya, target-target yang kita inginkan. Tapi ini adalah contoh aja dari pelari. Saya pikir di olahraga apapun ini bisa kita terapkan. Cuman karena saya kebetulan lari, saya kebetulan golf tidak terlalu suka. Jadi saya lari. Saya pikir dulu lari itu murah. Tapi saya tahu sekarang lari itu kalau sudah banyak teman, banyak mengerti, ternyata juga mahal. Tapi sebenarnya lari itu murah. Tergantung memang ke diri kita sendiri. Gitu. Ini sama dengan perusahaan kita, kalau kita mau meningkat lebih jauh ya memang harus ada biaya, target, risiko yang akan kita hadapi. Ya seperti dengan juga lari. Kalau mau naik ini pasti harus ada lari. Dan lari ini saya juga sampai hire pelatih untuk melatih saya lari. Sama dengan kita menjalankan perusahaan, pasti kita harus punya coach, tanda kutip tadi Bu Tere sudah nyebutkan, bisa belajar seumur hidup dengan teman-teman. Nanti di komunitasnya Asia ini menurut saya juga luar biasa. Berikutnya, Bu. Terima kasih. Ini foto-foto ini adalah kebetulan saya larinya di daerah Citraland. Ini kebetulan ada sedikit foto ini adalah grup lari saya di Wiran. Dan ini teman-teman lari saya gara-gara lari mereka bisa punya bisnis, bisa mengembangkan satu minuman. Ini kita bantuin dia promosi. Ya ini dari lari bisa banyak muncul ide gitu. Ini saya ambil satu contoh aja dari. Saya pikir cukup. Terima kasih. Ini kalau kita tidak bisa lari dengan cepat, kita lari lambat. Kalau kita tidak bisa lari lambat, kita jalan cepat. Kalau kita tidak bisa berjalan cepat, kita jalan lambat. Apapun yang kita lakukan, menurut saya, kita tetap harus melangkah maju. Itu aja pesan saya untuk teman-teman Asia. Atau lagi yang untuk teman-teman mau kuliah, saya pikir ini tepat kuliah di Asia. Terima kasih Bu Tere yang sudah mengundang saya dan Pak Tanadi untuk jadi pembicara di hari ini. Terima kasih. Oke, terima Luar kasih Pak biasa. Gani. Silakan Pak Ronald. Ayo Pak Ya. Ronald di rumah sering lari enggak? Saya suka lari dari kenyataan, Bu. Enggak. Oke, buat rekan-rekan sekalian, kalau memang ada yang mau bertanya, silakan boleh on mic secara langsung dan juga bisa melalui kolom chat. Sesinya menarik, Pak Gani. Jadi kan bahkan mengilustrasikan hobi lari juga diterapkan dalam dunia bisnis. Mungkin saya ada satu pertanyaan, Pak Gani. Kan kalau kita dalam berlari maraton itu kan bisa kita berlatih, artinya bisa melakukan kesalahan. Iya. Nah, kalau dalam dunia bisnis, konsep berlatih untuk bisa jatuh, bisa bersalah, itu nanti pengembangannya gimana, Pak? Ya, jadi gini Pak. Ini saya belajar dari satu mentor saya sebelum saya seperti sekarang, jadi awal. Dia kalau ngajarin saya, waktu itu saya masih jadi sales manager. Ini pelajaran yang saya ingat sampai hari ini adalah, kamu boleh jual rugi atau apapun, atau gagal dalam deal bisnis. Bahkan rugi pun kamu boleh melakukan deal bisnis ini. Asal kamu bisa menjelaskan strategi saya, menjelaskan strategi kamu apa, dan ke depan kamu mau apa. Ini yang saya terapkan. Kebetulan sekarang ini saya fokus mengurusi operasional di pabrik dan lain-lain. Saya selalu ajarkan tim saya seperti itu. Saya gagal itu saya tolerir asal dia bisa menjelaskan dan karena kalau kita diproses, kebetulan kayak di pabrik kimia ya Pak. Jadi banyak Pak, kita proses R&D kita gagal ini. Itu sering terjadi. Tapi dari itu kita bisa akan membuat sesuatu yang baru. Ini sudah berhasil di beberapa chemical yang kita produksi. Pasti gagal Pak, awalnya gagal. Tapi kita tidak boleh memarahi atau menyalahkan tim kita, tapi kita aja duduk. Kenapa kamu ini? Hal apa yang mesti kita rubah lagi? Ini yang saya terapkan dan hari ini banyak Pak produk yang kami buat dan hari ini kita banyak jual ke pasar di kami, di perusahaan kami ya hari ini. Itu yang kita terapkan Kak. Jadi gagal nggak apa-apa, harus tapi yang penting kita harus tahu bagaimana strategi kita itu di situ untuk apa dan ke depan kita mau apa supaya tidak gagal. Ini. Benar. Jadi mengevaluasi dari Pak kegagalan yang Ronald, Bu terjadi ya, Tere, Pak. Ya, silakan Pak Pak Ronald, Bu Tanadi. Tere, saya izin sharing. Silakan. Jadi saya kenal Gani ini sudah lama banget ya. Kalau batch 3 itu berarti 5 tahun lalu ya, atau 6 tahun lalu.
Nah, Gani ini kepala pabrik. Pada saat itu orang pabrik yang ikut kuliah banyak ya, dan Gani ini datangnya paling cepat. Gani telat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gani ini paling banyak belajar dan paling banyak komen dan salah satu lulusan terbaik. Jadi susah Luar banget yang biasa. lain gitu ya. Nah, yang menarik buat saya adalah beliau ini memang hobi lari. Dari dulu saya tahu gitu ya. Mau ikut hampir ke luar negeri sudah berkali-kali ikut maraton. Bahkan saya belajar banyak dari dia, tahu bahwa ternyata ikut lari itu enggak mudah gitu dan mahal ya. Dan kalau mau ikut Boston Marathon itu kalau tidak menang undian atau menang apa namanya menang dapat atau memang ahli lari sudah prestasinya tinggi, harus bayar puluhan ribu US gitu. Lu gila, untuk ikut aja loh ya, untuk ikut ya. Jadi saya tahu banyak tentang lari dari Gani. Dan hari ini saya dengar bahwa ternyata lari itu dikorelasikan dengan bisnis, ternyata nyambungnya banyak banget. Terima kasih Gani ya. Terus apa namanya, memang beliau ini di Lautan Luas ya, bersama dengan Michael Pardy sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, satu grup ya. Jadi saya senang banget hari ini beliau bisa cerita banyak ya. Saya juga nggak tahu beliau bisa bicara. Keren, 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 keren. Thank you so much ya. Dulu saya todong gitu aja. Ayo Gani ngomong ya. Iya Pak gitu. Wah, seneng banget saya. Terima kasih sekali lagi buat Gani yang sudah meluangkan waktu mau sharing di kita. Padahal sudah batch 3, jadi sekarang sudah batch 16. Jadi berapa ya? 12. Berarti 6 tahun yang lalu Pak kira-kira ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ronald dan Bu Tere. Iya, cintanya luar biasa berarti ke Asia, Prof, Pak. berarti siap-siap dapat jadwal ya untuk bisa ngajar di S2 Asia. Nah, benar banget. Ya, oke, silakan, Prof. Oke, Pak Gani, ilustrasinya kan sangat menarik. Kalau buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Kalau enggak nanti saya tanya terus. Saya banyak pertanyaan soalnya buat Pak Gani. Sesinya menarik. Kalau dalam kita melakukan menghubungkan maraton dengan dunia bisnis, Pak, maraton itu kan berarti bisa pakai pelatih. Nah, kalau dalam konsepkan dunia bisnis, Pak, seharusnya cara mendapatkan pelatih yang ideal kalau seperti dalam bidang maraton itu seperti apa, Pak? Ya, menurut saya salah satunya kita ini, Pak. Hari ini kita diskusi dengan Asia Success Festival Growth ini, terus dengan melakukan kuliah ini. Menurut saya itu, menurut saya, even kita mendengarkan bisnis wisdomnya Pak Tanadi aja kita bisa dapat insight, Pak. Itu menurut saya itu adalah hal-hal yang bisa akan kita terapkan. Siap. Saya kadang-kadang belajar dari Pak Tanadi menyebut satu kolega saya, Pak Michael Pardy, yang sering banyak mengisi di S2 Asia. Saya kadang-kadang bisa mendengarkan podcast-nya Pak Tanadi di Spotify. Itu buat saya juga ini, oh iya ya, kenapa saya kadang-kadang nggak kepikir ini ya? Padahal Pak Tanadi kan mengulas buku. Tapi kadang-kadang di kehidupan kita itu bisa mengena. Jadi ini apapun ya Pak ya, ya menurut saya event apapun ya hari ini adalah salah satunya. Kuliah di Asia ini juga salah satu ini banyak Pak. Jadi Banyak menurut saya hal. yang kita bisa untuk buat belajar, bahkan ya itu podcast-nya Pak Tanadi itu sekarang saya kadang-kadang ya udah saya dengarkan gitu lagi di mobil, di apa saya dengarkan di ini podcast ini. Iya ya, saya dapat insight ya Mas ini. Ini yang sekarang ya ini yang saya lakukan ya, belajar terus setiap hari mendengarkan gitu. Dari mentor-mentor. Hari ini saya juga belajar dari tadi ada Pak Agus Subagio, ada Pak Ivan Ri, saya memang agak telat dari Pak Boni. Oh iya, ini di perusahaan nanti bisa jadi bahan ini kalau ketemu teman-teman untuk diskusi ini. Ya, benar luar biasa. Silakan, Pak. Benar, Pak Ronald. Janji izin. Mau spill. Jadi buku yang nanti akan di-launching ini kebanyakan dari pembicara hari ini, 6 kalau saya nggak salah dari 8, mengisi di buku ini. Termasuk Gani ya, dia mengisi di buku ini. Dan isinya menarik-menarik. Jadi nanti kita akan launching buku ini dan kita nanti akan ada event di penutup bahwa kita akan melakukan lomba menjawab. Jadi kalau Anda masih ingat ya, nanti kita akan ada Mentimeter, siapa yang menangnya paling banyak, paling cepat dapat hadiah buku. Dan barusan Pak Ronald bilang sama saya, Pak, bukan dikasih 1 loh, Pak. Dikasih 3. Jadi buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Sekaligus dikirim sama ongkos kirimnya. Jadi teman-teman jangan pulang dulu ya. Dapat 3 buku ya dari buku kami dan dikirim termasuk ongkos kirimnya free. Waduh ya. Nanti dulu ya. Tapi terima kasih sekali lagi Gani.
Pak Ronald tadi mau bilang rasanya bahwa saya punya podcast sekarang, namanya Business Wisdom Podcast, dan saya baru bicara dengan kawannya Pak Gani, yaitu Michael Pardi, cukup menarik bagaimana merubah rugi menjadi untung. Wah, Anda masuk YouTube, ketik aja Business Wisdom Podcast. Oke, saya serahkan kembali ke Ronald. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tanadi. Terima kasih buat Pak Gani buat sesinya yang kasih. sangat insightful juga.